Kalau kamu pernah dengar pepatah hadiah kuda Troya, itu sebenarnya berasal dari sebuah cerita perang yang dianggap paling legendaris dalam sejarah manusia. Perang yang katanya terjadi ribuan tahun melibatkan dewa-dewa, cinta, pengkhianatan, sampai trik licik yang akhirnya menentukan kemenangan. Inilah Perang Troya, sebuah kisah yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Apakah benar-benar terjadi atau hanya cuma dongeng dari mitologi Yunani? Jadi gini, cerita tentang Perang Troya pertama kali populer lewat karya seorang penyair kuno bernama Homer. Sekitar abad ke-8, dia tuh nulis dua karya epik besar, yaitu Iliad dan Odyssey. Nah, Iliad ini yang banyak menceritakan tentang Perang Troya. Tapi sebelum Homer, kisah tentang Troya sudah beredar turun-temurun lewat tradisi lisan. Orang-orang Yunani itu suka banget sama cerita kepahlawanan, dan Perang Troya ini jadi salah satu dari favorit mereka. Troya sendiri dipercaya sebagai sebuah kota besar dan kaya yang terletak di Asia Kecil, tepatnya di wilayah yang sekarang jadi negara Turki. Kota ini tuh strategis banget karena jadi jalur perdagangan antara Asia dan Eropa. Jadi kalau mau dibilang, Troya itu semacam pintu gerbang emas yang bikin iri bangsa-bangsa lain. Semua berawal dari sebuah pesta pernikahan. Jadi ada dewi yang bernama Eris atau Dewi Perselisihan. Dia tuh nggak diundang ke pesta pernikahan dewa-dewi di Olympus. Karena sakit hati, dia lempar sebuah apel emas dengan tulisan untuk yang tercantik. Tiga dewi langsung ribut. Hera, istrinya Zeus, Athena, dewi kebijaksanaan, dan Aphrodite, dewi cinta. Mereka minta Zeus yang memutuskan siapa yang paling cantik. Tapi Zeus gak mau ikut campur. Akhirnya dipilihlah seorang pangeran muda dari Troya, namanya Paris, untuk jadi juri kecantikan. Nah, ketiga dewi ini godain Paris dengan iming-iming hadiah. Hera janji kasih kekuasaan, Athena janji kasih kebijaksanaan, dan Aphrodite janji kasih wanita paling cantik di dunia. Paris tentu akhirnya memilih Aphrodite. Dan siapakah wanita yang paling cantik itu? Dia adalah Helena, istri dari Raja Menelaus dari Sparta. Paris kemudian menculik Helena dibawa ke Troya. Dari situlah dendam bangsa Yunani meledak. Raja Menelaus yang gak terima diajak semua Raja Yunani untuk bergabung dan menyerang Troya. Jadilah perang besar selama 10 tahun. Perang Troya bukan cuma sekedar manusia lawan manusia, tapi juga dewa-dewi yang ikut campur. Ada dewa yang dukung Yunani, ada juga yang dukung Troya. Makanya ceritanya kayak campuran sejarah dan fantasi. Tokoh-tokoh penting dalam perang ini antara lain Achilles, yaitu prajurit terkuat Yunani yang katanya hampir nggak bisa dikalahkan. Hektor, pahlawan terbesar Troya, kakaknya Paris yang berani sekali melawan Yunani. Odysseus, raja Yunani yang cerdik dan punya ide gila tentang kuda Troya. Perang berlangsung brutal. Pertarungan terbesar yang sering diceritakan adalah duel antara Achilles dan Hektor. Hektor yang berusaha melindungi Troya, tapi akhirnya terbunuh oleh Achilles. Bahkan tubuh Hektor sempat diseret di sekitar tembok Troya sebagai tanda kemenangan Yunani. Setelah perang berlangsung bertahun-tahun, akan tetapi tembok Troya masih terlalu kuat untuk ditembus. Sampai akhirnya muncullah ide cerdik dari Odysseus.
Odysseus pun minta pasukannya untuk membuat patung kuda raksasa yang kemudian di dalamnya diisi oleh pasukan terbaik Yunani. Kemudian patung kuda itu diletakkan di depan gerbang Troya dengan catatan bahwa Yunani telah menyerah dan akan pergi meninggalkan Troya. Orang-orang Troya yang penasaran dan senang karena mereka merasa telah menang, akhirnya menarik patung kuda itu ke dalam kota tanpa mengetahui kalau di dalam patung kuda itu ada pasukan Yunani. Hingga malam harinya pada saat orang-orang Troya sedang tertidur, prajurit Yunani pun keluar dari dalam patung kuda itu dan segera membuka gerbang kota Troya. Pasukan Yunani lain yang pura-pura pergi langsung masuk Troya dan menyerbu dengan sangat dahsyat. Hingga akhirnya Troya pun hancur dan berakhir dengan kekalahan. Sekarang pertanyaannya, apakah perang ini benar-benar terjadi atau hanya cuma mitos? Di akhir abad ke-19, seorang arkeolog Jerman bernama Heinrich mengklaim berhasil menemukan sisa-sisa kota Troya di Hisarlik, Turki. Di situ ditemukan ada lapisan reruntuhan kota kuno dan bekas kebakaran besar. Bahkan ada tembok besar yang cocok dengan deskripsi Homer. Para sejarawan pun masih ragu. Ada yang bilang perang ini memang beneran terjadi, tapi mungkin gak seheboh seperti versi mitologi yang penuh dengan dewa-dewi. Ada juga yang bilang kisah ini tuh murni kisah legenda, tapi terinspirasi dari konflik nyata antara Yunani dan kota-kota kecil di Asia. Jadi perang Troya ini tuh bukan cuma cerita perang biasa. Dia adalah gabungan antara mitologi, legenda, dan mungkin juga sejarah nyata. Dari sebuah apel emas di pesta pernikahan berujung pada perang yang melibatkan pahlawan-pahlawan besar dan berakhir dengan strategi cerdik kuda Troya. Kisah ini juga bukan hanya tentang perang, tapi juga tentang keserakahan, cinta, harga diri, dan juga bagaimana akal bisa mengalahkan kekuatan. Dan yang paling menarik, ribuan tahun kemudian kita masih membicarakannya. Jadi menurut kamu, perang Troya ini beneran pernah ada atau hanya cuma dongeng dalam mitologi?